Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yulianti Zafira dengan NIM 24650017. Saya dari kelas A. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah pemrograman Java dengan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Arif Suryawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Jadi tugasnya itu buat program Java membandingkan string pada slide nomor 3 dengan menggunakan operator sama dengan dan operator equals. Jadi di sini saya sudah membuat programnya, di mana untuk perbandingan yang menggunakan operator sama dengannya ada dua ini, pembanding sama dengan ini, dia itu digunakan untuk membandingkan alamat memori. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalkan pada string sapa1 dia itu tulisannya halo, kemudian pada sapa2 ini sapa1 ini alamat memorinya berbeda, kemudian sapa2 itu alamat memorinya berbeda. Jadi di Java itu apabila kita sudah menginputkan itu, dia akan membuatkan alamat memorinya. Kemudian pada sapa2 ini juga berbeda, dan pada sapa3 karena literasinya tadi sama, jadi dia memasukkan pada alamat memori yang sama. Kemudian pada sapa4 itu juga alamat memorinya berbeda, dan pada sapa5 juga ini dibuat berbeda. Dia kan kalau misalkan ditambahkan sapa1 ditambahkan sapa4, jadinya kan dia jadi kayak sapa2 atau sapa3. Tapi karena apabila kita menggunakan pembanding objek string yang sama dengan ini, operator sama dengan ini, dia tidak akan bisa membaca inputan atau isi dari nilai sapa5 seperti itu. Jadi dia itu cuma bisa membandingkan alamat memori yang sama karena literasinya yang sama. Oke, selanjutnya ini coba kita running. Nah, nih kenapa sapa2 dan sapa3 ini hasilnya true? Karena tadi dia itu disimpan dalam alamat memori yang sama karena literasinya yang sama. Sedangkan sapa2 dan sapa5 meskipun dia itu kalau apabila dia ditambah ini disatukan sama dengan sapa2, tapi karena Java dia tidak bisa membaca operator pembanding sama dengan ada dua ini dengan isinya, maka dia akan menghasilkan false, bukan true, karena operator sama dengan ini dia hanya membandingkan alamat memorinya. Nah, apabila kita ingin membandingkan isi dari alamat memorinya seperti ini kan kalau misalkan sapa1 ditambah sapa4 jadinya seperti sapa2 atau sapa2 sapa3. Jadi apabila kita ingin membandingkan isi dari alamat memorinya itu, caranya kita menggunakan nih operator equals-nya langsung. Nah, kita bisa menggunakan operator pembanding equals-nya langsung. Ini. Coba kita running. Jadi kita bisa menggunakan operator equals yang ini untuk membandingkan isi dari alamat memorinya yang kita ingin bandingkan. Kan ini sapa1 sama sapa1 ditambah sapa4 itu hasilnya itu sama seperti sapa2 dan sapa3.
Jadi kita menggunakan operator equals agar bisa program membaca bahwa isi dari alamat memorinya itu sama. Coba kita running. Nah, dia hasilnya true karena dia membandingkan isi dari alamat memorinya, bukan alamat memorinya seperti kita menggunakan operator sama dengan tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, di mana saya diminta untuk membuat program Java dengan metode main pada slide nomor 7. Programnya dalam bentuk input dan string prodi sama fakultas. Nah, yang ini. Jadi di sini ini yang dinamakan method main. Tanpa ada method main, program tidak akan bisa berjalan. Dan yang ini merupakan parameter yang digunakan, yaitu string. Kemudian static public void print array string ini dia digunakan untuk melakukan perulangan setiap kali selesai mencetak nilai array. Misalkan dimulai dari 0, kita mencetak yang ini, masukkan prodi 1, jadi dia diulang sebanyak 3 kali. Makanya di sini ada nama sleng. Jadi sleng ini berapa banyak elemen atau data yang disimpan dalam array. Misalkan di sini dia menyimpan 3, jadi nanti 3 kali perulangan saja, dimulai dari indeks 0 karena menggunakan perulangan for. Jadi dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Jadi dimulai dari perulangan pertama, perulangan kedua, dan perulangan ketiga, dimana dia akan menyimpan arraynya itu dimulai dari indeks 0, seperti itu. Kemudian ini scanner inputan ini digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Jadi dia itu misalkan kita inputkan misalkan teknik informatika yang dimasukkan prodi ini, jadi dia akan membaca inputan di sini mulai dari indeks 0, prodi kedua, indeks 1 sama indeks ketiga. Kemudian dia akan memprint datanya. Nah, kemudian ini dia akan meng-enter 1 kali, kemudian dia akan membaca lagi inputan yang ini, dia sebanyak 3 kali lagi, dan sampai perulangan untuk membaca arraynya itu yang tadi kita deklarasikan 3 ini sampai selesai. Di sini kan i sama dengan 0, kemudian i kurang s titik length titik koma i plus plus, jadi mengulang dari 0 sampai selesai karena di sini i plus plus. Baik, sekarang kita coba running. Nah, pada saat kita running di sini kita bisa menginputkan data dari keyboardnya kita karena kita menggunakan scanner. Jadi scanner itu digunakan untuk membaca inputan dari pengguna melalui keyboard. Tekan.
di sini dia akan langsung membaca, dia akan langsung mengeluarkan yang tadi kita sudah inputkan, karena ada ini print array string seperti itu. Dan selanjutnya kita masukkan fakultas. Nah, dia akan langsung menginputkan memunculkan inputan yang tadi kita sudah inputkan. Jadi dia langsung menghasil nilai dari array tadi dimunculkan karena adanya nih print array string, system out print data fakultas, kemudian print array string. Jadi yang sudah tadi kita masukkan di sini, dia akan membacanya di sini. Dia akan membaca, memunculkan data yang sudah kita inputkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu buat program Java dengan scanner inputan yang ada method main. Pada slide nomor 11, inputannya itu NIM, nama, sama mata kuliah. Seperti yang tadi saya jelaskan pada soal nomor 2, yang dimana dia itu inputan bentuk string prodi dan fakultas. Di sini saya akan menjelaskan tentang inputan scanner juga, tapi dia itu NIM dan nama sama mata kuliah. Jadi seperti tadi, scanner inputan itu dia itu membaca digunakan itu untuk membaca inputan dari pengguna atau dari saya melalui keyboard. Jadi scanner itu digunakan untuk tanpa dia itu mendeklarasikan nilai dari variabel dan tipe data string ataupun yang ini. Jadi biasanya kan itu kita harus mendeklarasikan lagi misalkan nama saya begitu, Vira, berarti kita harus inputkan lagi begitu. Nah, kalau kita menggunakan scanner itu kita inputkan di dalam outputnya. Jadi pada saat kita running baru kita inputkan seperti itu. Itu itu gunanya scanner. Jadi dia itu digunakan untuk membaca inputan melalui pengguna yang dimasukkan oleh pengguna saya melalui keyboard seperti itu. Mari kita coba running. Nah, ini jadi kita inputkan di dalamnya output, bukan kita inputkan pada saat di dalam program. Jadi kalau misalkan kita inputkan dalam program, berarti pada saat kita running dia itu langsung muncul hasilnya. Sedangkan kalau kita menggunakan scanner, dia itu diinputkan di dalam outputnya dalam running, pada saat kita running melalui saya dan melalui keyboard. Misalkan maaf ya. Nah, nanti dia akan langsung muncul karena kita mendeklarasikan ini sistem out print line untuk NIM yang tadi ambil dari nilai NIM, dari string NIM yang diambil dari sini, kemudian nama diambil dari sini nilainya, kemudian mata kuliah
diambil dari sini. Jadi itu gunanya scanner, kita inputkan pada saat running, kemudian ditampilkan setelah kita memasukkan data yang tadi kita output dan yang tadi kita inputkan pada saat running tadi. Jadinya seperti ini, sesuai dengan inputan yang kita inputkan tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.